Dulu Jokowi itu bikin segala macam rekayasa buat nangkep saya, buat bunuh saya, buat hancurkan organisasi saya, macam-macam. Udah saudara, sampai saya hijrah ke Mekah, saya pulang, ditangkap, 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah Jokowi, saudara. Yang ngatur kepala BIN, yang ngatur Kapolri, yang ngatur Panglima TNI, yang ngatur semua aparat. Bagaimana Habib Rizik, saudara. Ada operasi Delima kok. Kita dapat, dia punya datanya, saudara. Ada 300 aparat dilibatkan dalam operasi Delima untuk ikuti, awasi, saudara, yang namanya Habib Rizik dan habisi, saudara. Nggak ada operasi semacam ini kalau presiden nggak tahu, saudara. Yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Nah sekarang saya bersyukur, begitu dia sudah tadi jadi presiden, boroknya lagi dibuka semua, saudara. Borok soal ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai yaitu ijazah UGM-nya dibongkar. Itu borok habis-habisan. Habis-habisan korupsinya, nepotismenya, bahkan sekarang rakyat di mana-mana terbuka. Ternyata begini borok 10 tahun saat memimpin Indonesia, saudara. Saya bersyukur kemarin, saudara, dia mau coba bikin kiai diborok-borokin, Habib diborok-borokin, yang nggak salah dibikin salah, saudara. Nah sekarang rasakan boroknya Allah buka, kesalahannya Allah buka, dipermalukan oleh Allah sebagaimana kemarin dia mempermalukan habaib, ulama, kiai, gerakan Islam, saudara. Sekarang saatnya Allah membalas. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Kita lihat aja, oh saudara, orang zalim, saudara jangan pikir Allah diam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan anda pikir Allah itu lalai, Allah itu alpa, Allah itu lengah, saudara, dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Enggak, Allah enggak lalai, Allah enggak lupa, dan enggak ada sifat lupa bagi Allah, saudara. Allah enggak lengah. Siapa yang berbuat kezaliman pasti Allah akan balas, baik di dunia maupun di akhirat, dan balasan di akhirat akan lebih pedih lagi, saudara. Dan kita lihat, saya sedang tunggu momentum semua pelaku daripada pembantaian 6 laskar kami di KM 50 akan kami kejar, saudara. Baik secara hukum negara maupun secara hukum agama. Darah harus dibayar dengan darah, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Nggak boleh penjahat-penjahat ini dibiarkan. Kalau kemarin mereka berani bunuh 6 laskar kita, besok mereka berani bunuh kiai, berani bunuh santri, berani bunuh siapa saja, karena mereka dilindungi, dijaga, tidak diseret ke pengadilan, saudara. Saat ini kita sedang menyiapkan segala sesuatu. Kami akan seret mereka, kami akan seret mereka, termasuk Jokowinya, saudara. Siapapun yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam KM 50, saudara, harus bertanggung jawab di pengadilan HAM. Setuju tidak? Semua saya tanya, setuju tidak? Nah semua saya tanya, siap bersatu, siap berjuang. Jadi kalau Habib Kiai mau lawan pejabat-pejabat yang bejat, setuju tidak? Dukung tidak? Apalagi kalau kita mau lawan 9 cacing, saudara. Tahu 9 cacing? Kemarin jadi 9 naga. Nah sekarang, saudara, kita akan berusaha dia jadi 9 cacing. Kemarin kami melakukan tablik akbar besar-besaran. Ribuan warga Banten kumpul, saudara. Untuk apa? Untuk melawan oligarki yang ada di PIK 2, yang merampas tanah rakyat, yang ngambil tanah tanpa bayar, saudara. Yang seenaknya rakyat mau diusir, rakyat mau direlokasi, saudara. Semua pejabat dibayar, TNI Polri-nya juga dibeli, saudara. Nah kemarin kita sudah deklarasi, ribuan warga Banten turun, dan kami semua siap jihad. Kalau warga Banten diusir, dipaksa, saudara, tanpa ganti rugi yang sebenarnya, mereka semua akan angkat senjata jihad melawan naga-naga 9 yang sudah mulai kurang ngajar, menindas rakyat Indonesia akibat oknum pejabatnya bejat, banyak bisa dibeli. Betul? Memang itu saya mau tanya masyarakat Jawa Barat ini, kalau Banten udah bergolak, Jawa Barat siap tidak perang lawan oligarki busuk? Siap tidak perang lawan mafia jahat?
Siap tidak perang lawan oknum-oknum pejabat yang menjadi jongos asing? Siap tidak? Siap bangkit? Siap berjuang? Takbir!